Halo kawan, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keberkahan dan kebaikan ya. Perkenalkan, saya Fafandri Afandi, seorang arsitek dan juga Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kawan, tahukah Anda bahwa sejak 4 tahun terakhir, peranata keprofesian arsitek dan tenaga kerja konstruksi telah berubah? Simak tayangan ini sampai selesai ya. Kawan, saat ini Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang Jasa Konstruksi, telah dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, telah pula terbit Undang-Undang baru yang mengatur khusus bagi profesi arsitek, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, yang saat ini telah pula dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang menyatakan setiap tenaga kerja ahli harus memiliki sertifikat keahlian kerja atau SKA. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dirubah menjadi sertifikat kompetisi kerja atau SKK. Kewenangan sertifikasi, penerbitan, dan registrasi sertifikat yang semula seluruhnya berada pada LPJK, pada regulasi yang baru, sebagian kewenangannya didelegasikan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Untuk profesi arsitek, diatur lebih detail melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini mengamanahkan dibentuknya Dewan Arsitek Indonesia sebagai representasi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan keprofesian arsitek. Untuk menjadi seorang arsitek, seseorang wajib memiliki surat tanda registrasi arsitek. Selain itu, dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap arsitek wajib memiliki lisensi arsitek. Pada undang-undang baru ini juga disebutkan bahwa organisasi profesi untuk arsitek adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Dewan Arsitek Indonesia atau DAI merupakan lembaga representasi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan penyelenggaraan keprofesian arsitek sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 yang dikukuhkan oleh Menteri PUPR pada tanggal 3 Desember 2020 bertepatan dengan Hari Bakti PU. Dewan Arsitek Indonesia atau DAI menerbitkan Surat Tanda Registrasi Arsitek atau STRA yang menjadi syarat seseorang untuk menjadi arsitek. Selain STRA, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 juga mengamanahkan adanya syarat lisensi bagi arsitek yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Seperti kita ketahui bersama, pada era awal tahun 2000-an, di mana Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, mengamanahkan setiap tenaga ahli konstruksi mewajibkan untuk memiliki sertifikat keahlian atau yang disebut dengan SKA. Dalam hal ini, seluruh tenaga ahli konstruksi termasuk arsitek di dalamnya harus memiliki SKA. IAI sebagai organisasi profesi Ikatan Arsitek Indonesia dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan untuk menerbitkan sertifikat anggota profesional bagi anggotanya. Tentu dalam hal ini, sertifikat ini berlaku secara internal. Tetapi setelah dibentuknya LPJK pada awal tahun 2004, maka sertifikat anggota profesional IAI kemudian diregistrasi oleh LPJK menjadi SKA, yang kemudian beberapa organisasi profesi yang lainnya kemudian turut serta untuk meregistrasi anggotanya memperoleh SKA di lembaga pengembangan atau lembaga pembinaan jasa konstruksi. Peranata ini berlangsung hingga medium tahun 2011, di mana pada saat itu dikenal dengan SKA dalam format portrait. Setelah era 2011, kebijakan atau peranata tentang keprofesian kemudian seluruhnya diregistrasi dan diterbitkan oleh LPJK, sehingga menjadi SKA dengan format landscape. Sejak era diterbitkannya Undang-Undang Arsitek pada tahun 2017, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017, maka peranata keprofesian arsitek sebagian besar berubah mengikuti regulasi yang baru, di mana dalam hal ini telah dibentuk adanya suatu dewan atau Dewan Arsitek Indonesia yang menjadi representasi pemerintah dalam penyelenggaraan keprofesian arsitek. Dalam hal ini, seorang arsitek wajib memiliki paling tidak 2 portofolio, yaitu Surat Tanda Registrasi Arsitek atau STRA dan lisensi. Dalam hal ini, lisensi arsitek diserahkan kewenangan penerbitannya kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perizinan. Meskipun tetap harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi, dalam hal ini sesuai dengan
Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Arsitek disebutkan organisasi profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Dengan demikian, pada tahun 2017 praktis telah terbit 2 undang-undang yang merubah pranata profesi arsitek dan jasa konstruksi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Siapkah Anda untuk menyongsong undang-undang yang baru ini? Kawan-kawan, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada pasal 25 terkait dengan klaster Undang-Undang Arsitek pasal 1, terdapat 4 poin penting yang disebutkan terkait pranata keprofesian arsitek, yaitu 1. Surat Tanda Registrasi Arsitek atau STRA sebagai bukti tertulis bagi arsitek untuk melakukan praktek arsitek. 2. Lisensi sebagai bukti tertulis yang berlaku bagi penanggung jawab praktek arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain. 3. Organisasi profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia. 4. Dewan Arsitek Indonesia atau DAI adalah dewan yang dibentuk oleh organisasi profesi dengan tugas dan fungsi membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan keprofesian arsitek. Hal ini sejalan dengan ekosistem pranata keprofesian arsitek yang berlaku secara internasional, di mana profesi arsitek Indonesia menjadi bagian di dalamnya melalui keanggotaan IAI di Organisasi Arsitek Dunia, yaitu International Union of Architects atau UAE dan Architect Regional Council Asia atau ARCASIA. Bagi arsitek yang bergelut pada layanan jasa konstruksi proyek pemerintah, saat ini pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi pasal 70 ayat 1 yang menyatakan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Dalam hal ini disingkat sebagai SKK. Dengan demikian, bagi arsitek Indonesia diwajibkan memiliki STRA dan lisensi bagi penanggung jawab praktek arsitek serta dianjurkan memiliki sertifikat kompetensi kerja atau SKK apabila terlibat dalam pekerjaan penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah. Untuk mendapatkan STRA, seorang calon arsitek harus memenuhi persyaratan pendidikan sarjana S1 arsitektur dan pendidikan profesi atau PPAR atau S2 Magister Arsitektur Alur Desain. Selain itu, calon arsitek juga harus menyelesaikan program magang profesi arsitek yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia selama 2 tahun atau 4.000 jam, untuk kemudian eligible untuk mengikuti uji kompetensi arsitek sesuai dengan Undang-Undang Arsitek dan PP Nomor 15 Tahun 2021. Bagaimana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjana arsitektur atau pendidikan tinggi arsitektur? Jangan khawatir, undang-undang masih memberikan ruang melalui rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Rekan-rekan sekalian, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dalam hal perizinan bangunan gedung, saat ini terjadi perubahan paradigma, di mana izin mendirikan bangunan atau IMB telah berubah menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Perizinan yang sebelumnya sebagai persyaratan administratif berubah menjadi pemenuhan standar keandalan bangunan yang meliputi 4 aspek keandalan bangunan yang terdiri dari 1. Kenyamanan, 2. Kemudahan, 3. Kesehatan, dan yang terakhir keselamatan, dan ditambahkan 1 aspek terkait tata bangunan dan lingkungan. 4+1 aspek ini menjadi bagian dari tanggung jawab perencana atau penyelenggara bangunan gedung termasuk arsitek di dalamnya. Pada persetujuan bangunan gedung atau PBG, arsitek penanggung jawab perencanaan arsitektur diwajibkan memiliki STRA dan lisensi sesuai dengan pasal 1 ayat 7 dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021
pasal 9 ayat 3, pasal 28 ayat 1, pasal 29 ayat 1, serta pasal 30 ayat 6. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung juga menyatakan syarat arsitek berlisensi sebagai penanggung jawab perencanaan arsitektur dalam daftar simak ketentuan dokumen penyelenggaraan bangunan gedung. Nah, kawan-kawan sekalian, apakah penjelasan ini cukup jelas? Semoga cukup membantu untuk mengurangi kebingungan kawan-kawan semua ya. Terima kasih telah mengikuti tayangan ini sampai selesai. Sampai jumpa dan salam sukses untuk kalian semua ya.